Kesadaran akan filsafat hidup dapat memberikan arah dan makna yang lebih dalam pada tindakan-tindakan kita sehari-hari. Jadi, tidak usah khawatir dengan segala kerumitan hidup ini. Hidup ini rumit atau tidak, hidup ini suram atau tidak, hidup ini menyedihkan atau tidak. Kuncinya di manusianya yang memberi makna. Jadi jalan keluarnya apa? Makna. Mari kita beri makna hidup ini secara eksistensial, sesuai yang kita inginkan. Termasuk terhadap kesulitan, terhadap penderitaan, terhadap bahkan kematian. Orang hidup tidak bisa mengelak dari filsafat. Meskipun tidak semua orang perlu menjadi ahli filsafat. Ngojek saja harus ada landasan filsafatnya, atau landasan pemikiran di baliknya, seperti pemahaman tentang mengapa dia ngojek, niatnya apa, manfaatnya apa. Kalau kita ngojek tanpa filosofi hidup yang jelas, misalnya niat mensyukuri anugerah badan sehat, atau mencari nikmatnya membanting tulang untuk menghidupi anak istri, maka kita jadi mudah lelah. Tapi dengan memberikan pemaknaan atas apa yang kita lakukan, itu membuatnya jadi berbeda. Jadi, kesadaran akan filsafat hidup dapat memberikan arah dan makna yang lebih dalam pada tindakan-tindakan kita sehari-hari. Meskipun tidak semua orang secara eksplisit menyadari atau merumuskan filsafat hidup mereka. Namun pemahaman tentang mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dapat memberikan dukungan psikologis maupun emosional pada diri kita. Makna hidup ini adalah dengan memberikan hidup ini satu makna. Maksudnya Viktor Frankl ini, kita itu kan sering merasa hampa, rasanya hidup ini tidak punya makna. Terus kita berusaha mencari-cari makna. Kalau mengikuti quotes dari Viktor Frankl ini, sebenarnya makna itu ya jangan hanya dicari, tapi diberi. Mari kita beri makna pada hidup kita ini. Karena nanti menurut Viktor Frankl ya kunci diri kita, kunci eksistensi kita itu terletak pada makna yang kita berikan pada hidup ini. Hidup ini rasanya berat atau ringan, menyenangkan atau menyedihkan. Hidup ini rasanya menggembirakan atau membuat kita galau, putus asa. Itu sebenarnya tergantung makna yang kita tempelkan pada hidup ini. Nah, selanjutnya ada yang kedua. Hidup ini tidak pernah terasa berat, tidak tertanggungkan oleh berbagai situasi. Kecuali kita yang kurang mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup ini. Jadi ini lanjutannya tadi berarti. Kita kan sering merasa hidup ini berat. Apa artinya hidup ini? Apa makna hidup ini? Kenapa hidup ini rasanya berat sekali? Mengapa situasi ini rasanya kok tidak tertanggungkan misalnya? Itu kan sering kita mengeluh begitu. Kok yang saya inginkan tidak terjadi dan lain sebagainya. Kata Viktor Frankl, kuncinya justru bukan pada situasi di sekeliling kita, tapi pada kita sendiri. Bagaimana kita memaknai hidup ini? Dulu waktu kita belajar stoikisme misalnya kan kita dinasehati untuk senantiasa berpikir positif. Karena disitulah rahasia kebahagiaan, kegembiraan kita. Itu kan berarti kuncinya ada pada orangnya, bukan pada situasinya. Situasinya kita gagal, tapi ada orang yang memaknai kegagalan itu sebagai tantangan
untuk ditaklukkan lebih jauh, ada yang memaknai kegagalan itu sebagai kehancuran dan keputusasaan. Loh, kuncinya kan bukan pada kegagalannya, tapi pada manusianya saat dia menyikapi kegagalan itu. Jadi hidup ini tidak pernah berat oleh situasi, kata Viktor Frankl. Dia bisa jadi berat karena kita sendiri yang tidak mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup kita. Mungkin teman-teman sering ya dalam hidup ini menghadapi fakta-fakta pahit, kenyataan-kenyataan tidak menyenangkan. Apalagi hari ini informasi begitu deras. Peristiwa-peristiwa tidak enak, tidak cocok, yang tidak sesuai dengan kita itu kan senantiasa sampai pada kita lewat berbagai jalan, termasuk lewat media-media sosial. Rasanya hidup ini terus suram sekali, rasanya hidup ini gelap sekali. Nah, itu sebenarnya kuncinya tidak pada fakta-fakta tadi, kuncinya ada pada tanggapan kita. Kalau kita membacanya, menempelkan makna yang positif, cerah, ceria, ya hidup ini tetap cerah, ceria. Tapi kalau kita menempelkannya dengan stiker yang buram, dengan makna yang buram, makna yang sedih, ya rasanya hidup ini memang menyedihkan. Kebahagiaan atau kesenangan itu lebih banyak kuncinya ada pada diri kita sendiri. Jadi ada pada kacamata kita. Kalau kita pakai kacamata hitam, kita memaknai hidup ini secara gelap, ya hidup ini gelap. Tapi kalau kita pakai kacamata yang cerah, terang, hidup ini jadi terang. Kita maknai hidup ini sebagai kebahagiaan dan tantangan demi tantangan, bukan sebagai keburaman, kegagalan, dan keruwetan demi keruwetan. Sehingga kata Viktor Frankl, bahkan meskipun tujuan kita, makna yang kita tempelkan tadi tidak sepenuhnya tercapai, tapi hidup kita lebih baik dengan perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Jadi dengan kita menempelkan makna yang positif, dengan kita menetapkan tujuan-tujuan di depan, yang tentu saja tujuan-tujuan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ini lebih baik. Meskipun mungkin nanti tidak tercapai sepenuhnya. Tapi hidup yang punya tujuan, punya orientasi, ini jauh lebih baik dibandingkan hidup yang serba putus asa, serba pesimis, serba bingung. Jadi kata beliau, ini quotes yang keempat, keputusan-keputusan kita bukan situasi-situasi yang kita hadapi yang menentukan siapa diri kita. Boleh saja kita berhadapan dengan situasi-situasi yang pahit, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi situasi yang pahit itulah yang nanti menentukan siapa diri kita, yang nanti menunjukkan orang seperti apa kita itu. Berarti apa? Kuncinya tetap ada pada manusianya. Kalau kita ingin jadi manusia yang otentik, manusia yang punya kontribusi, manusia yang sesuatu dalam hidup ini, kuncinya ada pada diri kita sendiri, bukan pada kondisi dan situasi di sekeliling kita. Kondisi dan situasi di sekeliling kita ini adalah tantangan-tantangan, mungkin juga modal-modal, mungkin juga media-media yang itu jadi perantara untuk bisa kita taklukkan mencapai apa yang sudah kita putuskan tadi. Baik, menurut Frankl, bagi seorang eksistensialis, dunia ini adalah sesuatu yang penuh potensi makna untuk diaktualkan. Jadi dunia ini isinya adalah potensi-potensi makna. Ya segala macam peristiwa, segala macam kejadian kita dalam hidup ini kan sebenarnya
ladang bagi pemaknaan. Kita manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai. Peristiwa apapun kan kita maknai. Peristiwa kecelakaan, oh itu musibah. Tapi bagi yang lain, oh itu ujian itu. Oh itu peringatan kita selama ini terlalu sembrono. Nah ini dunia. Jadi memang peristiwa-peristiwa, isinya dunia itu potensi-potensi makna. Jadi kenapa disebut potensi? Potensi itu kan berarti masih kemungkinan, masih mengandung, belum lahir maknanya. Nanti yang melahirkan siapa? Manusia. Jadi posisinya manusia di hadapan dunia, manusia adalah makhluk yang menciptakan dan menemukan makna. Dialah yang melahirkan makna sesuai kebebasan dia. Kalau tadi kan masih potensi, belum aktual, yang mengaktualkan makna itu manusia. Jadi makna itu dari kita, dari manusia. Nah, tapi ternyata hidup ini, dunia ini ya tidak selalu menyenangkan. Banyak hal-hal menyedihkan, banyak penderitaan, banyak musibah, banyak kecelakaan. Tidak masalah. Kata Frankl, bagi seorang eksistensialis, semua itu yang memang peristiwa-peristiwa yang lazim dalam hidup ini, atau kalau bahasa kita selama ini sunnatullah. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya makna tadi loh. Jadi tidak usah khawatir dengan segala kerumitan hidup ini. Hidup ini rumit atau tidak, hidup ini suram atau tidak, hidup ini menyedihkan atau tidak, kuncinya di manusianya yang memberi makna. Jadi jalan keluarnya apa? Makna. Mari kita beri makna hidup ini secara eksistensial, sesuai yang kita inginkan. Termasuk terhadap kesulitan, terhadap penderitaan, terhadap bahkan kematian. Dan itulah istimewanya manusia. Jadi makhluk yang berenang dalam lautan makna. Jadi hidup ini apa? Kematian ini apa? Penderitaan ini apa? Kesulitan ini apa? Ini kuncinya tidak pada kematiannya, kehidupannya, atau kesulitannya. Kuncinya ada pada manusianya. Jadi mengapa sih kok orang harus menghidupkan makna itu? Dasarnya 3. Yang pertama, menurut Frankl, hidup itu selalu punya makna. Bahkan dalam situasi penuh penderitaan, situasi setragis apapun. Jadi selalu bisa dimaknai. Silahkan teman-teman milih momen apapun dalam hidup kita. Sekaligus mungkin bisa dicek kita dulu memaknai momen itu sebagai apa. Bahkan mungkin sekarang pemaknaan kita terhadap peristiwa itu bisa saja berubah. Itulah manusia. Jadi selalu punya makna untuk ditempelkan pada apapun, momen apapun dalam hidup. Misalnya ya, contoh, dulu waktu SMA kita mengalami misalnya ditolak oleh orang yang kita taksir. Saat itu kita memaknai peristiwa penolakan itu sebagai bencana, musibah, kesedihan yang tidak tertanggungkan. Sekarang, ketika kita mengingat-ingat peristiwa itu, mungkin maknanya berubah. Tidak hanya bencana, tapi sekarang kita maknai, peristiwa kemarin itu, peristiwa dulu itu rasanya kok ya memalukan ya. Kok lugu sekali aku ya. Ini kan berarti ada perubahan makna. Jadi ini contoh, hidup itu selalu punya kemungkinan-kemungkinan makna. Dan yang kedua, setiap manusia punya kebebasan untuk membentuk, menemukan sendiri makna hidupnya. Jadi ini tidak bisa dipaksa.
Jadi setiap orang itu mungkin ada yang sadar, ada yang tidak, sebenarnya sudah punya makna sendiri-sendiri terhadap hidupnya. Itu kelihatan misalnya dari mana yang dianggap penting, mana yang dianggap tidak penting, mana yang didahulukan, mana yang nanti saja. Ini pasti berhubungan dengan makna-makna hidupnya. Pak, saya mending nonton drama Korea, Pak, daripada ikut ngaji-ngaji seperti ini. Nah, itu mungkin kalian punya struktur makna sendiri dalam hidup ini. Kalian punya pemaknaan yang berbeda. Gitu loh. Dan manusia bebas menempelkan makna-makna sesuai yang dia inginkan. Bahwa ya setiap manusia itu punya kebebasan untuk membentuk, membangun makna hidupnya sendiri. Yang ketiga, setiap manusia punya kemampuan untuk mengambil sikap atas penderitaan atau peristiwa tragis yang tidak dapat dielakkan. Bila kita tidak bisa merubah keadaan, kita bisa merubah sikap atas keadaan itu. Jadi ini diantara keistimewaannya manusia. Penderitaan tinggal penderitaan. Peristiwa tragis ya peristiwa yang tidak bisa kita elakkan. Yang bisa kita atur apa? Yang bebas kita ekspresikan apa? Sikap kita terhadap penderitaan atau peristiwa tragis itu. Peristiwanya ya mungkin kita tidak bisa mengubahnya. Ya sudah terlanjur terjadi, mau gimana lagi. Faktanya begitu. Menyakitkan memang, menyedihkan memang, dan lain sebagainya. Tapi sikap kita terhadap peristiwa yang menyakitkan atau peristiwa yang menyedihkan tadi kan sepenuhnya tergantung kita. Kita mau berputus asa, nangis-nangis tiada henti, atau kita mau tetap tegar menganggapnya sebagai tantangan, segera bangkit dan mencari jalan keluar, atau apa? Sepenuhnya terserah kita. Atau kita beri jatah, kamu boleh sedih wahai diriku 3 hari saja ya, atau seminggu saja ya, setelah itu ayo bangkit. Atau kamu jangan sedih ya jiwaku, ini hidup ini masih panjang, tantangan masih berat, jadi ayo segera bangkit lagi. Atau kita ngambil sikap, ya sedihlah, nikmatilah kesedihan itu sepuasmu. Nah itu kan tergantung kita. Jadi setiap orang punya kebebasan mengambil sikap atas peristiwa-peristiwa tragis dalam hidupnya. Setragis dan sepahit apapun peristiwa yang dihadapi, masih banyak orang yang bisa bersikap optimis, tidak menyerah, tidak memutuskan untuk membunuh diri saja, tapi tetap optimis, berbagi, saling mendukung dalam situasi kesedihan. Berarti keywordnya adalah makna dan kebebasan manusia untuk membentuk makna dalam hidupnya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.